padat. Jadi cetak itu ada cetak cair, cetak tuang. Jadi kalau cetak tuang itu tanah liatnya harus dilembekkan seperti bubur. Jadi hanya dituang saja. Sementara kalau di sini kita cetak padat, jadi harus ditekan-tekan ke permukaan cetakan, dan tanah liatnya seperti ini. Jadi bentuknya seperti dodol. Nah, seperti ini tumpukan tanah liatnya, bahannya harus tekan ke permukaan cetakan, jadi diisi penuh. Kemudian kalau yang alat putar itu seperti itu, caranya seperti itu. Jadi untuk menyempurnakan bentuk-bentuk keseluruhannya, jadi bisa muter supaya apa? Supaya pengrajin tidak capek-capek muter. Jadi hanya barangnya saja yang muter seperti itu. Monggo silakan yang mau tanya lagi. Ya, selamat datang di sini tempat penggilingan tanah liat atau tempat tanah liat diproses menjadi bahan baku utama gerabah. Nah, bisa Anda lihat tanah liatnya bermacam-macam warnanya, ada yang merah, ada yang kuningan. Biasanya ada juga yang agak kehitaman atau abu-abu. Sedangkan kalau yang abu-abu atau kehitaman itu biasanya diambil dari tanah persawahan. Sementara kalau yang kuning dan merah itu diambil dari pegunungan. Jadi masing-masing tanah liat mempunyai spesifikasi dan keutamaan atau keunggulan tersendiri. Kalau tanah liat yang dari sawah memang khusus untuk dibuat alat-alat masak atau tempat makan. Karena apa? Karena kalau diambil dari tempat yang rendah kadar airnya banyak, apabila terpapar api setiap hari dan instan atau lama tidak akan cepat rusak atau rapuh. Sementara tanah liat yang dari pegunungan kalau dibuat alat masak akan cepat rusak. Tetapi kebalikannya, tanah liat yang dari pegunungan seperti ini kalau dibuat untuk dekorasi eksterior atau dipajang di luar ruangan cukup awet dan akan tidak mudah rapuh. Sementara kalau tanah liat yang diambil dari sawah kalau dibuat untuk dekorasi yang dipasang di luar ruangan, apabila terpapar air kena hujan terus-menerus akan cepat lapuk. Karena apa? Karena sudah jenuh air di tempat diambil dari tempat yang rendah dan kadar airnya cukup banyak. Sementara kalau yang dari gunung seperti ini kan diambil dari tanah yang cukup tinggi, jadi kadar airnya sedikit. Apabila terpapar hujan terus-menerus setiap musim penghujan tidak akan cepat rusak. Jadi masing-masing punya keunggulan tersendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Yang pertanyaan asal usulnya ada pertanyaan. ini tanahnya, masalah tanah. Sampai di sini masih masalah tanahnya atau bahan utamanya, ya. Karena ini kan itu masih tanah kasar tuh. Sekarang menghalusin tanahnya itu gimana? Ya, seperti ini. Jadi tanah liat dikumpulkan di sini, biasanya kan diangkut dengan traktor, ya. Seperti itu. Kemudian dikumpulkan di sini dan sebelum diproses harus dilembekkan dengan air. Kenapa? Untuk memudahkan pemrosesan. Setelah dicampur disiram dengan air, kemudian dicampur dengan pasir. Pasir di sini digunakan untuk apa? Stabilisator, menstabilkan barang. Karena apa? Pernah dicoba dengan tanah liat saja, tidak dengan dicampur dengan pasir. Tetapi pada proses pengeringan dan pembakarannya terjadi banyak kerusakan. Disebabkan apa? Disebabkan kalau tanah liat tidak dicampur dengan pasir, penyusutan akan terlalu cepat dan terlalu banyak. Karena penyusutan itu terlalu cepat, maka biasanya barang akan banyak yang retak-retak dan patah. Dicoba kemudian dicampur dengan pasir dengan perbandingan berapa? 1:1. Dan setelah dicoba ternyata pada pengeringan dan pembakarannya banyak yang utuh. Tetapi setelah dikirim ke luar kota atau ke luar negeri banyak terjadi kerusakan dan ternyata komposisi 1:1 tanah gerabah banyak pori-porinya dan tidak tahan terhadap guncangan atau benturan. Kemudian dicoba dengan perbandingan 2:1. 2 untuk tanah liatnya dan 1 untuk pasirnya. Itulah yang dipakai sampai sekarang komposisinya. Nah, jadi pasir digunakan untuk menstabilkan barang supaya waktu pengeringan dan pembakaran tidak terjadi banyak penyusutan dan kerusakan. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai tanah.
ataupun penggilingan. Jadi pasir di sini ya atau tanah liat setelah dicampur seperti ini masuk ke penggilingan sampai dengan 5 kali. Kalau baru 1 kali seperti ini masih belum tercampur antara tanah liat dan pasirnya. Nah ini saya ambil bisa dilihat. Nah, jadi tanah liat antara tanah liat dan pasirnya kan belum menyatu seperti ini. Ini baru kelihatan mengkilap. Ada juga yang ditempel dengan kaca cermin. Kalau ini kaca transparan yang dalamnya atau sebelah kanannya dicat hitam. Nah seperti itu. Jadi tidak melulu hanya dicat saja. Itu yang kecil-kecil yang emas bunga juga ditempel dengan potongan kaca. Sampai sini mengenai finishing pengecetan ada pertanyaan. Ada juga yang ditempel dengan pasir putih. Jadi bahan dasar gerabah yang sudah dibakar seperti ini berwarna merah seperti ini dilumuri dengan lem, kemudian ditempeli pasir dengan cara bagaimana? Dimiringkan, cukup disiram dengan pasir putih, nanti pasir putihnya akan menempel di permukaan gerabah. Kalau yang kaca seperti ini ditempel 1 per 1. Iya anjing, itu kan kaca dipotong kecil-kecil tuh. Jadi ini dilumuri dengan lem dulu, tapi tidak semua, hanya sebagian yang mau. Kalau semua nanti keburu mengering lemnya, jadi sebagian ditempel, kemudian dilem, ditempel seperti itu sampai penuh semua. Kalau ini yang kaca transparan, jadi sebelah kanannya sudah ada dicat dulu kacanya, jadi ditempel seperti itu. Jadi kelihatan dari sini kan ada motifnya itu, ada warna-warninya. Ada juga yang ditempel dengan penutup kerang atau pertanyaan sampai sini sama finishing ya. Kalau misalnya yang daun pisang dipasang itu gimana? Di apa namanya? Dilem dulu apa di ini dulu ya? Itu bukan daun pisangnya, biasanya kalau yang ditempel di gerabah biasanya getepoknya atau pelepah batangnya. Jadi pelepah batangnya itu yang bermotif biasanya yang ada goreng-gorengnya dijemur yang benar-benar kering dulu. Kalau belum dijemur nanti kalau masih dalam keadaan basah ditempelkan, dikirim ke luar negeri membawa bakteri ataupun jamur. Jadi di sana nanti jamuran mereka komplain harus minta ganti lagi. Jadi dijemur sampai benar-benar kering. Kemudian gerabahnya dilem meja set. Ini mejanya dan ini kursinya. Jadi 1 set berisi 1 meja dan 4 kursi. Ini 4 untuk duduk. Ada pertanyaan? Iya. Ayo, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, kita pindah ke tempat lain atau langsung menuju ke spot tempat praktek membuat gerabah. Ayo kita. Sudah dekat, tinggal beberapa meter lagi kita. Yang pertama yaitu sejarah atau asal usul Kasongan. Disebut Kasongan karena apa? Karena dulu yang menetap di sini pertama kali adalah namanya Mbah Song atau Kiai Song. Terdengar namanya begitu asing, tidak lazim atau tidak biasa di telinga orang Jawa. Kalau orang Jawa biasanya namanya berkaitan dengan nama hari atau nama pasaran. Kalau lahir hari Ahad biasanya namanya biasanya dengan menggunakan ngat dingin, ngat hijau seperti itu. Atau kalau wanita atau perempuan biasanya ngat ini, nah seperti itu. Namanya Mbah Song karena memang disinyalir dari tidak banyak tahu persis, hanya perkiraan saja berasal dari negeri Cina, tetapi sudah lama sekali menetap di sini dan juga termasuk pejuang kemerdekaan karena Mbah Song juga adalah pengikut Pangeran Diponegoro. Jadi otomatis kalau ditanya Kasongan berdirinya tahun berapa atau kapan, seiring dengan perjuangan Pangeran Diponegoro antara tahun 1825 sampai dengan 1830 kalau perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, jadi Kasongan berdirinya